Julianto. Selamat siang Ibu Endang. Apa kabarnya saat ini Pak Julianto? Kabar saya baik Bu. Oke, kita bersyukur ya Pak Julianto, kita semua dalam keadaan yang sehat. Seperti yang sudah saya sampaikan kemarin bahwa saya akan melakukan supervisi akademik di kelasnya Pak Julianto. Tujuan supervisi akademik ini untuk membantu Pak Julianto dalam mengembangkan dan meningkatkan kompetensi Pak Julianto sebagai guru. Jadi kita akan membahas bagaimana persiapan pembelajaran Bapak di kelas yang akan diobservasi nanti, sehingga nantinya semakin siap dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kapan jadwal observasi Bapak ya? Saya besok Bu. Di kelas mana ya Pak? Besok saya di kelas 12A1. Sebelum pelaksanaan observasi, bolehkah saya melihat dokumen yang sudah disiapkan Bapak? Ya, baik Bu. Ini saya sudah membuat RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran. Luar biasa ya Pak Julianto. Baik Pak Julianto. Pak Julianto sudah menyiapkan RPP. Saya ingin bertanya nih Pak Julianto, apa yang menjadi tujuan pembelajaran yang Bapak Julianto capai? Ya. Tujuan pembelajaran yang akan saya capai Bu, ada dua ya. Yang pertama, dengan menggunakan media PowerPoint, video, laporan atau rekaman suara yang dipilihnya sendiri, peserta didik dapat menentukan persamaan lingkaran dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan elemen-elemen atau unsur-unsur lingkaran seperti pusat dan jari-jari lingkaran dari persamaan lingkaran dengan benar. Apa yang Pak Julianto harapkan? Ya, baik. Saya berharap Bu, dari kegiatan praobservasi kita saat ini, untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah saya sampaikan tadi, saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan PSE, pembelajaran sosial emosional, dengan baik di kelas dan mampu mengembangkan kompetensi sosial emosional lewat penerapan PSE dalam kegiatan pembelajaran di kelas yang sudah saya buat dalam rencana pelaksanaan pembelajaran yang sudah saya tunjukkan ke Ibu tadi. Wah, luar biasa Pak Julianto. Berharap untuk bisa mencapai tujuan pembelajaran tersebut ya Pak Julianto. Ya. Bapak akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan PSE. Oke. Ya, Ibu Endang, saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran PSE, pembelajaran sosial emosional. Dan ada banyak hal yang ingin saya persiapkan Ibu Endang. Untuk menerapkan pembelajaran tersebut, yang ingin saya persiapkan terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi itu berupa data hasil asesmen. Pak Julianto, saya ingin bertanya, apa yang akan atau sudah dipersiapkan untuk bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan PSE sehingga tujuan pembelajaran yang sudah dirumuskan tercapai? Iya, jadi untuk mempersiapkan tadi yang saya sampaikan tadi, untuk mempersiapkan segala sesuatu agar tujuan pembelajaran bisa tercapai lewat pembelajaran berdiferensiasi dan PSE, saya akan menyiapkan data hasil asesmen diagnostik yang saya sampaikan sebelumnya, yang sudah saya lakukan sebelumnya untuk mendapatkan informasi terkait kebutuhan belajar peserta didik seperti kesiapan belajar, minat, dan gaya belajar. Sehingga Ibu Endang, berdasarkan informasi ini saya bisa melakukan pemetaan terhadap kebutuhan belajar peserta didik untuk kemudian saya bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian terkait PSE, pembelajaran sosial emosional, saya akan menerapkan beberapa kegiatan pembelajaran
yang mampu atau bisa meningkatkan kompetensi sosial emosional peserta didik. Luar biasa Pak Julianto. Dalam kegiatan pra-observasi saat ini, Pak Julianto sudah menyampaikan apa saja yang sudah Bapak persiapkan untuk mewujudkan semua itu. Baik Pak Julianto, apa saja hal atau area pengembangan yang hendak Bapak ingin capai? Jadi area pengembangan yang hendak dicapai ada 3 ya Ibu Ina. Yang pertama, dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi, saya ingin mengembangkan diferensi konten dengan menyajikan materi pembelajaran atau bahan ajar ya Ibu Ina dalam berbagai media. Misalnya dalam bentuk video, PowerPoint yang berisi teks, gambar maupun audio, atau media lainnya yang bisa membuat peserta didik tertarik dan sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Kemudian pada penerapan diferensiasi produk untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dirumuskan, saya ingin peserta didik dapat mengerjakan tugas akhir dalam berbagai media sesuai pilihannya berdasarkan minat dan bakat. Kedua, Ibu Endang mengintegrasikan teknologi ke dalam pembelajaran. Dan yang ketiga, mengembangkan kompetensi sosial emosional peserta didik. Oke, yang luar biasa Pak Julianto. Ya, ini merupakan hal yang sangat baik ya Pak Julianto untuk terus dilakukan. Pak Julianto, terkait dengan area pengembangan yang akan dicapai, maka strategi apa yang akan Bapak Julianto persiapkan? Jadi strategi ya Bu yang saya persiapkan ya. Strategi yang saya persiapkan yang pertama adalah terkait dengan diferensi konten ya Bu. Saya akan memberikan atau menyajikan materi pembelajaran dalam bentuk video, PowerPoint yang berisi teks, gambar maupun audio atau media lainnya sehingga peserta didik bisa belajar sesuai kebutuhannya. Kemudian strategi yang kedua yang berkaitan dengan diferensi produk, saya akan memberikan LKPD, lembar kerja peserta didik, sesuai dengan kebutuhan belajarnya berdasarkan hasil asesmen diagnostik, dan tentunya memberikan kebebasan wewenang kepada peserta didik untuk memilih mengerjakan tugas akhir, bisa dalam bentuk atau media lainnya. Yang kedua, saya akan mengintegrasikan teknologi ya Bu dalam pembelajaran, misalnya memaksimalkan penggunaan Canva dan aplikasi lainnya seperti Microsoft 365. Nah, yang ketiga juga untuk mengembangkan kompetensi sosial emosional Ibu Endang, saya akan membuat atau merancang kegiatan pembelajaran yang dapat mengembangkan kompetensi sosial emosional peserta didik. Luar biasa Pak Julianto. Baik Pak Julianto, selain pembelajaran berdiferensiasi dan PSE, saya ingin tahu bagaimana rancangan pembelajaran yang sudah disiapkan untuk diterapkan di kelas. Misalnya ya Pak Julianto, metode atau pembelajaran yang dipakai. Jadi Ibu Endang dalam pembelajaran saya di kelas, dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan PSE, saya akan menggunakan model pembelajaran project based learning yang terintegrasi dengan pembelajaran berdiferensiasi dan PSE. Apa saja media yang akan Pak Julianto gunakan? Ya, saya akan menggunakan media tentunya yang pertama laptop Bu. Saya akan menggunakan laptop sebagai media saya. Kemudian juga proyektor ya Bu, untuk menampilkan materi pembelajaran yang sudah saya buat dalam bentuk PowerPoint yang berisi teks, gambar dan audio ya. Kemudian video atau media lainnya yang bisa membuat peserta didik tertarik. Bahkan mungkin Ibu Endang, saya akan memberikan kuis dengan menggunakan aplikasi Quizizz untuk menarik minat peserta didik. Wah, semakin menarik nih Pak Julianto. Ternyata Pak Julianto sudah mempersiapkan semuanya dengan baik dan sudah sangat siap untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi
dan terintegrasi dengan PSE ini. Ya. Nah, Pak Julianto, apa JP yang sudah Bapak persiapkan untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan terintegrasi dengan PSE ini? Ya, saya sudah mempersiapkan sesuai jadwal ya Bu, ada 2 JP, kedua kali 45 menit. Luar biasa. Ya, Pak Julianto, nanti di saat observasi saya akan melakukan pengamatan sesuai dengan durasi waktu yang yaitu 2 jam pelajarannya, Pak Julianto. Saya ingin bertanya lagi nih Pak Julianto, apa yang dapat Bapak simpulkan dari percakapan kita saat ini? Iya. Dan bagaimana peran perasaan Bapak sekarang? Iya. Jadi Bu Endang, saya merasa senang ya Bu saat ini ya, karena lewat percakapan kita saat ini saya diberi semangat Bu, dan saya diberi pemahaman bahwa ternyata tujuan supervisi akademik ini untuk membantu saya dalam mengembangkan dan meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang guru. Nah, Bu Endang, melalui percakapan praobservasi ini saya juga diberi kesempatan untuk bisa menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan saya capai di kelas nanti. Kemudian area pengembangan yang hendak dicapai. Kemudian juga strategi apa yang saya persiapkan, saya juga diberi kesempatan untuk menyampaikannya. Saya menjadi lebih bersemangat dan saya lebih percaya diri untuk disupervisi Ibu pada besok hari. Luar biasa Pak Julianto. Semangatnya kelihatannya Pak Julianto. Nah, baik Pak Julianto, saya berharap pelaksanaan observasi di kelas besok bisa berjalan dengan baik. Saya akan mengamati pembelajaran yang Bapak Julianto lakukan di kelas. Nanti sesudah pelaksanaan observasi atau pada pasca observasi, kita akan berdiskusi lagi ya Pak Julianto. Iya, iya Bu. Baik. Semoga sukses ya Pak.